Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Muhammad Kiamawan. Nomor NPM 202214500257 dan rekan saya. Saya Zalfa Zahira Efrandia, NPM 2022 1450 2083. Kami dari Universitas Indraprasta, jurusan Ekonomi, kelas 2 S2C. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi keanekaragaman makhluk hidup dari mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Mari kita simak pembahasan selanjutnya. Di sini ada geografi kehidupan, lalu ada evolusi, yang ketiga ada keanekaragaman makhluk hidup, dan yang keempat pelestarian keanekaragaman hayati. Geografi kehidupan. Geografi kehidupan atau biogeografi adalah pembagian wilayah berdasarkan kondisi geografi yang berkaitan dengan kehidupan yang terdapat di dalamnya. Pembagian wilayah berdasarkan letak geografi menimbulkan iklim yang berbeda, yang sangat mempengaruhi kehidupan tumbuhan dan wujud binatang di dalamnya. Di sini ada penyebaran makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui, setiap daerah di dunia memiliki makhluk hidup yang berbeda-beda. Terkadang dapat kita temukan flora dan fauna yang sama di berbagai wilayah yang berbeda. Mengapa bisa begitu? Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor ya teman-teman yang menyebabkan tersebarnya flora dan fauna tersebut. Faktor yang menentukannya adalah variabilitas geografik makhluk hidup yang menyebar di atas permukaan bumi. Ini adalah sebagai berikut. Pertama, faktor lingkungan. Lalu faktor yang selanjutnya adalah faktor sejarah. Dan yang ketiga, faktor hambatan penyebaran. Pembagian wilayah menurut iklim. Iklim matahari didasarkan pada banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Pembagiannya dapat Anda perhatikan pada kesimpulan berikut. 1. Iklim tropis. Suhu udara rata-rata tinggi umumnya suhu udara antara 20 sampai 23 derajat Celcius. Bahkan di beberapa tempat dia mencapai 30 derajat Celcius. Tekanan udara yang rendah, hujan lebih banyak dibandingkan daerah lain. Lalu yang kedua ada subtropis. Yang pertama ada peralihan antara iklim tropis dan iklim sedang. Terdapat 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, dan musim semi. Musim dingin tidak terlalu dingin, musim panas juga tidak terlalu panas. Lalu ada iklim sedang, tekanan udara sering berubah-ubah, arah angin yang hidup berubah-ubah, tidak menentu, dan sering terjadi badai secara tiba-tiba. Lalu ada iklim dingin, yaitu seperti di kutub. Musim dingin berlangsung secara lama, musim panas yang sejuk berlangsung singkat, panas lalu membeku sepanjang tahun. Lalu di musim panas, banyak terbentuk rawa-rawa yang luas akibat mencairnya es di permukaan tanah. Pembagian wilayah untuk binatang. 1. Wilayah Ethiopia. Wilayah persebarannya meliputi benua Afrika dan sebelah selatan Gurun Sahara, Madagaskar, dan selatan Saudi Arabian. Hewan yang khas daerah ini adalah gajah Afrika, badak Afrika, gorila, babon, simpanse, jerapah. Mamalia padang rumput seperti zebra, antelope, kijang, singa, jerapah, harimau, dan mamalia pemakan serangga yaitu terenggiling. Mamalia endemik di wilayah ini adalah kuda Nil yang hanya terdapat di Sungai Nil, Mesir, namun di Madagaskar juga terdapat kuda Nil namun lebih kecil. Menurut sejarah Pulau Madagaskar pernah bersatu dengan Afrika. Wilayah Ethiopia juga memiliki hewan yang hampir sama dengan di wilayah oriental seperti golongan kucing, bajing tikus,
babi hutan, kelawar, dan anjing. Kedua ada wilayah Palearktik. Wilayah persebarannya sangat luas, meliputi hampir seluruh benua Eropa, Uni Soviet, daerah dekat kutub utara sampai pegunungan Himalaya. Kepulauan Inggris di Eropa Barat sampai Jepang Selat, bering di pantai Pasifik dan benua Afrika paling utara. Kondisi lingkungan wilayah di ini bervariasi, ya, baik perbedaan suhu, curah hujan maupun kondisi permukaan tanahnya. Menyebabkan jenis faunanya juga bervariasi, berupa jenis fauna palearktik yang tetap bertahan di lingkungan aslinya, yaitu panda Cina, unta di Afrika Utara, binatang kutub seperti rusa kutub, kucing kutub, dan beruang kutub. Binatang-binatang yang berasal dari wilayah ini antara lain kelinci sejenis tikus, beberapa spesies anjing, kelelawar, bajing, dan kijang telah menyebar ke wilayah lainnya, teman-teman. Lalu ada wilayah oriental. Fauna di wilayah ini tersebar di kawasan Asia, terutama Asia Selatan dan Asia Tenggara. Fauna Indonesia yang masuk wilayah ini hanya di Indonesia bagian barat. Hewan yang khas wilayah ini adalah harimau, orangutan, gibbon, rusa banteng, dan badak bercasa. Lalu ada wilayah Australia. Wilayah ini mencakup kawasan Australia, Selandia Baru, Iran, Maluku, dan pulau-pulau sekitarnya. Pembahasan kita yang kedua, ada evolusi. Evolusi adalah proses perubahan yang terjadi perlahan-lahan dan terus-menerus dalam waktu yang sangat panjang. Mengetahui adanya evolusi dapat dilihat melalui fosil, umur bebatuan yang mengandung sisa kehidupan zaman dahulu. Makhluk sederhana terdapat di bebatuan yang lebih tua. Membandingkan anatomi tubuh makhluk hidup. Azoikum, sebelum ada kehidupan kira-kira 5.000 juta tahun yang lalu. Lalu berikutnya ada Archozoikum, zaman purba saat keadaan bumi cukup dingin, ada samudra, benua, sungai, gunung sekitar 2-3,5 ribu juta tahun yang lalu. Lalu berikutnya ada Protozoikum, hidupnya makhluk hidup bersel satu, protozoa sekitar 1.000 juta tahun yang lalu. Lalu berikutnya ada Paleozoikum, zaman primer 200-600 juta tahun yang lalu. Lalu yang terakhir ada zaman sekunder 230-135 juta tahun yang lalu. Lalu teori evolusi adalah pendapat yang mengatakan bahwa terjadinya perubahan secara perlahan dan memakan waktu lama dalam kehidupan makhluk hidup. Di sini ada A, ada Anaximenes. Bumi pada awalnya berupa lautan. Beberapa bagian kemudian membeku menjadi daratan. Pada saat masih berupa lautan, semua kehidupan bersifat akuatik selama masa transisi menjadi daratan. Lalu berikutnya ada Empedocles 490-430 sebelum Masehi. Dari tanaman-tanaman sederhana, beberapa di antaranya akan menjadi tanaman kompleks. Dari tanaman ini kemudian tumbuh tunas-tunas hewan. Bentuk-bentuk yang paling baik saja yang dapat bertahan, bentuk yang kurang baik akan hilang. Lalu berikutnya ada Epicurus 341-270 sebelum Masehi. Organisme berubah dan berkembang makin kompleks dan makin maju, tetapi tidak ada semacam kekuatan yang mengatur proses tersebut. Yang mempengaruhi perubahan tersebut adalah natural law. Lalu berikutnya ada Hugo de Vries 1848 sampai tahun 1935. Evolusi hanya terjadi karena perubahan yang timbul secara tiba-tiba atau mutasi. Mutasi adalah perubahan sifat pada keturunannya. Oke, selanjutnya ada materi keanekaragaman makhluk hidup akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan yang ketiga, keragaman makhluk hidup. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas menunjukkan sejumlah variasi yang ada pada makhluk hidup, baik variasi gen, jenis, dan ekosistem yang ada di suatu lingkungan tertentu. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi kita
ini merupakan hasil proses evolusi yang sangat lama, sehingga melahirkan bermacam-macam makhluk hidup. Keanekaragaman hayati dapat dikelompokkan atas keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. 1. Keanekaragaman. A. Keanekaragaman tingkat gen. Makhluk hidup tersusun atas unit satuan terkecil yang kita kenal sebagai sel. B. Keanekaragaman jenis. Variasi warna pada ikan dan warna bunga menunjukkan adanya variasi dalam tingkatan jenis makhluk hidup. C. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Suatu ekosistem terdiri dari komunitas hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme beserta lingkungan abiotik di mana semua makhluk hidup tersebut berada. 2. Klasifikasi makhluk hidup. A. Sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi buatan atau artifikal didasarkan pada pertimbangan secara kehendak hati para ahli taksonomi dengan melihat habitat atau tempat hidup dan nilai guna dari makhluk hidup tersebut. B. Sistem binomial nomenklatur pada pertengahan abad ke-18 pada tahun 1707 sampai 1778, Carolus Linnaeus mengajukan sistem penanaman makhluk hidup dalam tulisannya Sistem Nature dengan istilah binomial nomenklatur atau bi sama dengan 2 nomen nama, yang artinya tata nama seluruh organisme ditandai dengan nama ilmiah yang terdiri dari 2 kata Latin atau yang dilatinkan. C. Aturan pemberian nama ilmiah. Peraturan nama ilmiah memuat aturan sebagai berikut. A. Sistem organisme mempunyai nama ilmiah tertentu. B. Untuk nama ilmiah digunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. C. Tidak ada 2 organisme atau lebih yang mempunyai nama spesies yang sama atau tautonim atau hampir sama. D. Tingkatan atau takson makhluk hidup. Kelompok taksonomi pada takson yang sama memiliki kategori yang sama. Urutan takson dari yang tertinggi sampai terendah. Setiap takson memiliki persamaan dan perbedaan ciri. Makin tinggi takson, makin sedikit persamaan ciri yang dimilikinya, dan dengan demikian, makin banyak pula perbedaannya. Sebaliknya, makin rendah takson, maka makin banyak persamaannya dan makin sedikit perbedaannya. E. Konsep spesies. Konsep spesies menurut para ahli taksonomi merupakan gabungan populasi alami yang secara morfologi dan ekologi serupa dan yang dapat melakukan perkawinan atau interbreeding serta menghasilkan keturunan yang fertil. F. Klasifikasi makhluk hidup. Berdasarkan Kingdom, perkembangan klasifikasi makhluk hidup sampai abad ke-18 menempatkan semua makhluk hidup dalam salah satu dari 2 kingdom, yaitu tumbuhan dan hewan. Pada masa berikutnya, para ahli taksonomi mengamati ada perbedaan kelompok makhluk hidup selain tumbuhan dan hewan, yaitu jamur atau fungi, sehingga makhluk hidup dikelompokkan menjadi 3 kingdom, yaitu hewan, tumbuhan, dan jamur. 3. Pelestarian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati di bumi kita sangat berlimpah. Jumlahnya mulai dari kutub utara sampai kutub selatan. Berjuta-juta jenis makhluk hidup yang ada, hanya sebagian saja yang sudah dapat diidentifikasikan. Dan masih banyak jenis-jenis makhluk hidup yang belum dikenali. Keanekaragaman hayati memberi arti penting bagi kehidupan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hampir semua makhluk hidup tersebut memberikan manfaat yang sangat berharga. Mengapa kita perlu melestarikan keanekaragaman hayati? Kita ketahui bahwa dalam suatu individu makhluk hidup terkandung plasma nutfah atau sumber gen, dan lebih jauh dapat kita manfaatkan sebagai sumber pangan, sandang, papan, obat-obatan, kosmetik, dan bahan penelitian.
Upaya melestarikan keanekaragaman flora dan fauna dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu A. Pelestarian in situ, atau artinya kita melestarikan flora dan fauna dalam habitat aslinya, seperti pelestarian badak di ujung kulon, komodo di NTT, bunga rafflesia di Bengkulu, dan sebagainya. B. Pelestarian ex situ, artinya kita melestarikan flora dan fauna di luar habitat aslinya, seperti membuat suaka margasatwa, suaka hewan, kebun raya, kebun binatang, dan sebagainya.